Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Ada kasih karunia yang baru yang terus Tuhan limpahkan kepada kita. Tidak ada hari yang paling indah selain kita boleh menghidupi hari-hari kita dengan melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah desain di dalam kekekalan untuk setiap kita. Kita sedang belajar bagaimana menjadi jemaat kepenuhan Kristus, menjadi gereja yang bertanggung jawab karena Tuhan memberikan otoritas. Itu sebabnya Dia menciptakan kita segambar menjadi manusia Allah, gereja kepenuhan Kristus. Karena kita bertanggung jawab untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Otoritas untuk memulihkan ada pada kita. Dan kalau saudara percaya, Alkitab berkata betapa mulia, betapa hebat kuasanya akan bekerja yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu percayalah, Tuhan mendukung kita. Surga, sumber-sumber dari Tuhan akan menyertai kita ketika kita melakukan pekerjaan yang Dia sudah berikan sejak di dalam kekekalan. Karena itu kita sedang membangun bagaimana kita bisa menjadi gereja kepenuhan Kristus, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kita perlu hidup dalam prinsip dan nilai-nilai. Karena itu kita sedang belajar bagaimana sikap kita kepada seorang hamba Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh meninggikan mereka, mengkultuskan mereka, tapi kita juga tidak boleh meremehkan mereka, melecehkan mereka. Karena Alkitab berkata bahwa penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Walaupun mereka adalah manusia biasa, tetapi ingat Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan walaupun dia manusia biasa, dia diurapi, dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diurapi seperti Yohanes. Karena itu kita harus mengerti prinsip ini. Karena itu mereka perlu kita tempatkan dengan sebuah sikap hati yang benar kepada mereka. Kita menghargai, menghormati mereka karena mereka dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri. Jadi Daud, kita sudah belajar bagaimana dia memiliki sikap hati yang benar. Dia memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana dia tetap menjaga hatinya kepada Saul, pimpinannya. Kenapa? Yang kedua, karena mereka pemimpin-pemimpin itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu menghargai, menghormati mereka? Karena hamba Tuhan atau pendeta, dia membawa misi Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 7-8, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi alasan berikutnya adalah kenapa kita memberi hormat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala kita, kepada pemimpin rohani kita. Saya bacakan dalam Yohanes 1 ayat 7-8, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi disinilah letaknya bahwa kita perlu menghargai mereka, karena mereka bukan hanya dipanggil, dipilih, diurapi, tapi mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Membawa misi dari Tuhan. Yohanes bukan terang itu, Yesuslah terang sesungguhnya, tapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dia bertanggung jawab, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia. Makanya dalam 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pengerjaan yang indah. Dalam Roma 10 ayat 13-15, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara, bagaimana orang bisa diselamatkan kalau nggak ada yang mengabarkan, menginjili, menyampaikan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau tidak ada yang mengutus? Karena itu jelas sekali, lihat betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita perlu menaruh sikap hormat, kita perlu mendukung, mendoakan. Paulus berkata, doakanlah aku supaya aku punya keberanian untuk menceritakan, memberitakan Injil. Kalau tidak ada Monson Leman masuk ke Sumatera Utara, mungkin karena saya ada di Sumatera Utara, mungkin orang Sumatera Utara nggak ada yang percaya sama Tuhan. Ada orang-orang yang masuk di Simalungun, di Ambon,
Ambon, di berbagai tempat itu kan ada orang-orang yang memberitakan Injil. Karena itu, kenapa kita harus punya sikap yang benar kepada hamba Tuhan? Karena mereka bertanggung jawab. Mereka membawa misi Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang mulia selain melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dengan memberitakan kabar keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Pendeta, gembala sidang adalah target iblis, sebab setan nggak suka ada banyak orang diselamatkan. Setan berusaha dengan berbagai cara agar gembala kita, pendeta kita tidak melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah dengan sikap yang salah dari jemaat, dari orang-orang yang digembalakan, seperti kayak Musa. Itu sebabnya mari saudara kita jagai pemimpin kita dengan doa-doa kita, pagari mereka, kasihi mereka. Seperti saya katakan, kapan terakhir engkau mendukung dia dalam doa, memberikan kata-kata pujian, kata-kata semangat, bukan kata-kata yang hanya menjatuhkan, melemah, menghakimi. Jadi kita harus mengerti prinsip ini. Kita harus jagai gembala kita, pendeta kita dengan doa kita. Supaya apa? Mereka bisa bersuka cita dalam menjalankan panggilan mereka. Karena jika mereka salah, kita dapat bicara langsung dengan sikap hati yang benar. Tuhan juga bisa tegur mereka. Karena itu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1-2. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi saudara harus mengerti apa yang kita mengerti, bahwa gembala kita, pemimpin-pemimpin rohani adalah tudung rohani kita, dan mereka adalah target setan. Karena Tuhan memilih mereka sejak dalam kandungan. Tuhan udah desain. Kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mau memberi dirinya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang gembala. Saya mau katakan kepada saudara, jangan rendahkan mereka, jangan hakimi mereka, kasih mereka, dukung mereka, berikan masukan-masukan, dukungan-dukungan, karena mereka adalah target setan. Karena itu, kenapa dan bagaimana kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Saya berharap dengan apa yang saya bagikan setiap hari, beberapa hari ini tentang sikap kita kepada hamba Tuhan, itu bisa menolong kita, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan, dan pemimpin kita bersuka cita. Mereka semakin diurapi, semakin dahsyat dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Jamaah, tolong semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, supaya kami mulai hari ini punya sikap yang benar. Kami mengerti bahwa mereka adalah manusia biasa, punya kelemahan, tetapi kami tidak boleh merendahkan mereka. Kami tidak boleh menempatkan mereka pada tempat yang dikultuskan. Tetapi mereka kami perlu hargai, karena mereka diurapi oleh Tuhan, dipanggil, dipilih, dan mereka punya tanggung jawab yang besar. Karena itu ya Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, berkatilah gembala-gembala kami di mana kami berada. Berkatilah anak-anak-Mu juga hari ini ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.